Oke, kita ulangi ya. Afwan. Lupa Ustaz merekodnya. Kita ulangi ya. Ya, jadi Ustaz akan baca dua kali atau tiga kali, baru nanti satu kali kita baca bersama-sama. Oke. Bismillah. An Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bis-siwaki. Rawahul Bukhari wal Muslim. Ya, Ustaz ulangi ya, sekali lagi ya. An Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bis-siwaqi. Ya, itu dia bahasa Arabnya. Adapun artinya ya, dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila, ya, nggak ada bersabdanya ya, afwan, saya ulangi sekali lagi. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun tidur di malam hari, maka beliau biasa menggosok mulut beliau dengan siwak. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman, ia berkata Rasulullah SAW bersabda apabila bangun tidur di malam hari, maka beliau biasa menggosok mulut beliau dengan siwak. Oke, sekarang kita baca sama-sama ya. Ikuti Ustaz ya. An Hudzaifah bin al-Yamani. Ayo. عن حذيفة بن اليمان Radhiyallahu anhuma. رضي الله عنهما Qala. قال Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان رسول الله صلى الله عليه وسلم idza qama minal laili إذا قام من الليل يشم idza qama minal laili yashusu fahu bis-siwaqi. يشوف فاه بالسواك Rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya dari Hudzaifah Al-Yaman radhiyallahu anhuma, dari Hudzaifah Al-Yaman radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, apabila bangun tidur di malam hari, apabila bangun tidur di malam hari, maka beliau biasa menggosok mulut beliau maka beliau biasa menggosok mulut beliau dengan siwak. dengan siwak. Ya, masya Allah. Ya, gitu ya. Jadi walaupun antum tidak menyetorkan artinya, Ustaz harap artinya tetap antum harus ketahui ya nak, supaya antum bisa mendakwahi teman-teman antum yang mungkin belum belajar agama ya. Jadi seperti itu. Jadi tetap antum harus pahami artinya. Oke. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita bahas hadisnya ya. Oke. Hadis yang ke-18 ini di bab siwak. Ya, kemarin apa siwak itu? Siapa yang masih tahu? Apa siwak? Siapa yang tahu? Makan gigi dengan kayu. Hah? Batang kayu tak bisa dikunyah-kunyah, bisa digosok gigi. Nah, gitu Sultan. Kayu jarum. Ya, siwak ini adalah alat untuk menggosok gigi yang terbuat dari kayu gaharu. Kayu. Ya, Oh, dia panjang, ya, dan ujungnya itu bulat, diputar-putarkan di gigi kita, putar-putar dia. Gak ada bulunya ya Ustaz. Apa bulu?
Hah? Nggak ada bulunya, ya nggak ada lah bulunya, emang di manusia ada jantung sultan. Ya, nggak ada bulunya. Ya, oke. Itulah dia siwak ya. Hadis ke-18 ini masih berkenaan dengan siwak. Akan tetapi kalau semalam kan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi siwakin. Kalau yang semalam kalaulah tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan ya umatku untuk selalu bersiwak setiap inda kulli salatin, setiap salatnya. Oke. Anak-anak Ustaz ya yang nonton TV tolong dimatikan aja mic-nya ya supaya tidak kedengaran. Ya, semua sekarang matikan mic-nya. Sekarang Ustadz aja yang berbicara. Biar Ustadz jelaskan sedikit ya sebelum kita ngambil istifadah dari hadis ini, faidah-faidah dari hadis ini. Ayo dimatikan tuh. Siapa yang hidupkan? Ada suara TV. Rafli, Ustaz. Oke. Ya. Bismillah ya, kita bahas hadisnya. Jadi hadis ini anak-anak Ustadz rahimani wa rahimakumullah diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam An Hudzaifah bin Yaman, dari sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Nah, ini sahabat Hudzaifah bin Yaman ini unik ya anak-anak Ustadz. Loh, unik kenapa Ustadz? Dia bisa digolongkan sebagai sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Nah, sekarang anak Ustadz mau tanya sama antum, salah satu dari antum kalau ada yang bisa jawab ya. Apa beda sahabat muhajirin sama sahabat ansor? Coba, siapa yang tahu? Hanif tahu Hanif? Apa beda sahabat muhajirin sama sahabat ansor? Kalau muhajirin orang dari Mekah ke apa Ustadz? Ke Madinah. Kalau ansor yang menetap di Madinah menyambut kaum muhajirin. Iya, bagus ya. Siapa tadi itu? Patur ya? Patur Ersitorus ya? Karena mulutnya Patur yang bergerak tadi. Ya, jadi sahabat muhajirin ini adalah sahabat yang dia lahir di kota Mekah dan dia beriman kepada Rasulullah SAW dan ikut berhijrah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah atau dulu namanya kota Yathrib. Adapun sahabat-sahabat Ansor adalah sahabat yang lahir di kota Madinah ya dan beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ikut menjawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus, Patur Ersitorus. Ya, dan seluruh sahabat muhajirin dan ansor, perhatikan ya nak, dijamin Allah masuk surga ya, dijamin Allah masuk surga. Itulah kenapa mereka selalu digerali radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada mereka ya, artinya surgalah tempat mereka. Seperti itu dia. Lalu Ustadz, kok bisa Hudzaifah bin Yaman ini tergolong sahabat muhajirin ataupun sahabat ansor? Kok bisa dua-dua dia Ustaz? Ya itulah uniknya tadi Anda katakan ya, Hudzaifah bin Yaman ini. Kenapa begitu? Karena Hudzaifah bin Yaman ya, dia lahirnya di kota Mekah pada tahun ya pada tahun sebelum Hijriah, yaitu tahun 36 sebelum Hijriah, dan akan tetapi dia ketika dia lahir dia dibawa ibunya ke Madinah dan dia besar di Madinah. Nah, jadi dia lahirnya jadi Mekah tapi dia tumbuh besarnya di Madinah, dan ketika Nabi hijrah ya dia udah besar tumbuh di Madinah. Itulah dia sahabat Hudzaifah bin Yaman. Dan perhatikan nak, nanti kalau menghafalnya ya, dia Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Maksudnya Hudzaifah dan bapaknya Al-Yaman ya. Karena keduanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya, yang radhiyallahu anhu itu Ibnu Abbas, ya kan? Terus ini Hudzaifah bin Yaman. Terus apa lagi yang antum udah hafal semalam itu yang radhiyallahu anhu? Abdullah bin Umar ya, karena bapaknya Umar bin Khattab. Ini begitu juga. Matikan dulu mic-nya. Ya, matikan dulu mic-nya. Ya, yang tadi cara mengganggu, sangat mengganggu.
Tolong mematikan mic-nya ya. Siapa itu tadi? Oke. Ya, kita lanjut ya. Karena Hudzaifah bin Yaman ini orang tuanya atau bapaknya juga beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka doa untuk keduanya radhiyallahu anhuma. Didoakan keduanya semoga Allah meridai mereka berdua, seperti itu. Kalau sahabat seperti contohnya yang sebelumnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bapaknya adalah bukan muslim, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka radhiyallahu anhu hanya didoakan keridhaan atas Abu Hurairah saja, tidak kepada bapaknya. Ya, adapun Hudzaifah bin Yaman, ya, dia didoakan atas dirinya dan juga bapaknya, yaitu Amil Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Dan satu lagi, nah, Hudzaifah bin Yaman ini luar biasa ya. Hudzaifah bin Yaman ini ya punya julukan juga pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya apa Ustaz? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memegang rahasia nama-nama orang munafik di kota Makkah ataupun kota Madinah pada saat itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukannya kepada Hudzaifah bin Yaman. Luar biasa nih ya. Ini tidak didapati pada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Jadi Nabi setiap memberitahukan siapa orang-orang munafik di kota Madinah ataupun siapa-siapa orang munafik di kota Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukannya kepada Hudzaifah bin Yaman. Sampai-sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal, sahabat Umar bin Khattab ya tidak mau mensolati jenazah yang tidak disolati Hudzaifah bin Yaman. Karena Hudzaifah bin Yaman ini pemegang kunci nama-nama orang munafik yang ada di Mekah ataupun di Madinah. Sampai-sampai juga sahabat Umar bin Khattab mendatangi Hudzaifah bin Yaman, bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, apakah aku termasuk salah satu dari orang-orang munafik yang diberitakan oleh Rasulullah kepadamu? Ini luar biasanya atau istimewanya sahabat Hudzaifah bin Yaman dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Ya. Dan dia termasuk juga pemegang rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang. Ya, jadi strategi perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau beritahukan kepada Hudzaifah bin Yaman. Luar biasa ya. Inilah dia profil singkat tentang sahabat Hudzaifah bin Yaman. Oke. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, semoga Allah mereka berdua. Qala, ya. Dia berkata, yang berkata di sini adalah Hudzaifah bin Yaman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun di malam hari, beliau sallallahu alaihi wasallam menggosok dan mencuci mulutnya dengan siwak. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika antum ya terbangun atau ingin sholat malam, ya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka Allahu maqama mahmuda, dan di malam hari itu kerjakanlah sholat tahajud, ya sebagai sholat sunnah. Ya, maka ketika antum bangun di malam hari, yang diutamakan, yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yasusu fahu. Ya, maka gosoklah, bersihkanlah gigi antum ketika hendak sholat. Ini adab. Ya, karena apa? Karena ketika kita bangun tidur, pada umumnya kita itu mengeluarkan bau yang gak enak, ya kan? Ya. Napas bau napas, ya, napas naga, ya kan? Macam api yang keluar dari mulut, wah, gitu kan? Ya, maka kita disunnahkan untuk menyikat gigi kita. Walaupun kita tidak sholat, misalnya kita bangun itu kan, bersiap-siap mau ke masjid itu kan, kita nggak mandi afwan, kita gosok gigi kita. Jadi kalau antum bangun sholat subuh, ya baca doa, ya baca doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Bangkit antum, masuk kamar mandi, sebelum ambil wudu sikat gigi dulu, ya. Jangan antum ke masjid ambil wudu, ya nggak bersihkan mulut,
langsung antum ke masjid. Pas antum bilang amin, uak-uak sebelah antum nutup hidung ya. Jangan kayak gitu nak. Nggak boleh kita menzolimi orang yang sholat. Ya, maka kita disunahkan ketika kita bangun tidur di malam hari ataupun kita hendak sholat pada malam hari, sholat tahajud, sholat subuh kah, sholat witir kah, kita disunahkan untuk menggosok gigi kita atau bersiwak atau membersihkan mulut kita. Jangan lupa ya. Jadi jangan antum karena udah Allahu Akbar, udah dengar surat subuh nih, qomat, masbuk, lupa gosok gigi antum ambil wudu aja. Pas amin, semua orang lari dari antum ya. Jangan, ini suatu kezaliman. Tidak diperbolehkan ya nak. Penting bagi kita menjaga kebersihan mulut kita. Karena satu, ya, agar orang-orang tidak terganggu dengan bau dari nafas kita. Yang kedua, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala harus bersih seluruh raga jasmani kita. Ya, harus suci dan bersih. Itu dia. Jangan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan berbelek ya. Terus apa lagi? Salat subuh masih belean. Terus kita salat subuh masih napas kita napas naga ya. Jangan. Ya, dicuci, gosok gigi. Kalau nggak ada siwak gimana Ustadz? Kalau nggak ada siwak nggak apa-apa, pakai gosok gigi, pakai pasta gigi ya. Tapi pasta gigi jangan ditelan ya, digosok aja ya, jangan dimakan. Seperti itu dia ya. Ya Raihan Ridho, jangan ditelan ya pasta giginya ya. Oke, itu dia. Inilah adab yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Rapa udah gitu kan Rapa, kalau bangun tidur Rapa Rashid, bangun tidur gosok gigi kan? Jadi semua Ustaz harap nanti ketika bangun tidur baca doa bangun tidur, masuk kamar mandi pakai kaki kiri ya, masuk kamar mandi pakai kaki kiri ya. Keluarnya baru pakai kaki kanan. Beda ketika masuk masjid, masuk rumah pakai kaki kanan. Tapi kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri sambil mengucapkan apa masuk doa kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki ataupun perempuan. Nah, baru antum gosok gigi. Ya, antum gosok gigi. Oh tidak, adab yang pertama itu cuci tangan. Ya, cuci tangan ya, baru kita gosok gigi. Jadi antum disunahkan juga, nanti ada hadisnya di adab yang ke depan kita cuci tangan dulu. Ya, karena tangan kita ini kita tidak tahu pas tidur tuh arahnya kemana ya. Nah, seperti itu dia. Ya, siapa yang ketawa itu? Ya memang benar nak, kita kan nggak tahu apa yang dipegangin, entah antum ngorek dubur antum, masukkan ke selangkangan dan sebagainya. Maka kita cuci tangan. Antum langsung pakai gosok gigi. Ya belum antum cuci tangan antum. Makin bau lah jadinya ya, campur-campur. Oke. Baik, itulah dia penjelasan sedikit. Sekarang catat, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Buka bukunya ya, ambil semua bukunya. Ayo Mas Ragil, ambil bukunya Mas Ragil. Satmiko, Mr. Concrete. Antum memang nama antum Mr. Concrete? Enggak Ustaz, nggak bisa diganti Ustaz. Mr. Konkret. Hafiz Mubarak Ustaz, nggak bisa diganti Ustaz. Anak kira Mr. Hafiz. Concrete ya. Jadi nanti kan tanggal akhir bulan Februari ujian praktek ya, kita nggak usah ujian praktek ya. Antum kan pelajarnya praktek terus hafalan. Ya, jadi kita tetap terus belajar. Dan nanti ujiannya cuma nanti Ustaz kasih hadis antum lengkapi ya, atau antum artikan, itu aja, mudah. Ya, jadi jangan antum merasa sulit ya. Jadi antum nggak ada ujian praktek karena antum menghafal terus, praktek terus. Oke? Iya, Allah Akbar. Oke. Baik, apa faidah dalam hadis yang ke-18 ini? Yang pertama, ya udah semua siapkan bukunya. Yang pertama, faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, yang pertama penekanan syariat Islam, ya, penekanan syariat Islam untuk bersiwak setelah bangun tidur malam. Penekanan syariat Islam untuk bersiwak setelah bangun tidur malam.
Oke. Yang kedua, ya. Penekanan syariat Islam Bentar lagi ini lagi. penekanan syariat Islam untuk bersiwak, ya, untuk bersiwak setiap, Ulang Ustaz, ulang Ustaz. ya, nomor 2 ya, Ustaz ulang ya, penekanan syariat Islam untuk bersiwak setiap ada kejelekan atau bau di mulut kita, ya. Penekanan syariat Islam untuk bersiwak ketika ada bau di mulut kita. Jadi kalau antum merasa bau langsung sikat gigi ya. Nanti antum ngomong sama Umi antum, Umi, tolonglah Umi. Bau kali napasnya nak. Untuk bersiwak ketika apa Ustaz? Ketika ya ada bau di mulut. Ya, ketika ada bau di mulut. Gitu aja lah singkatnya. Setiap ada bau di mulut kita. Habis kita Nomor misalnya, 1 apa Ustaz? Nomor 1 tadi apa Ustaz? nanti Ustaz ulangi lagi ya. Nanti Ustaz ulangi. Ya, Kalau nomor 1 nanti ya. Ya, nomor 3, disyariatkannya untuk menjaga kebersihan secara umum, ya. Disyariatkannya untuk menjaga kebersihan secara umum. Disyariatkannya untuk menjaga kebersihan, betul, ala wajhil umum, ya, dalam segala sesuatu, dalam hal yang umum, gitulah ya, dalam hal yang umum. Dan bahwasanya itu termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahwasanya itu tadi maksudnya menjaga kebersihan ya. Dan bahwasanya itu termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah. Dan termasuk adab yang mulia. 3 aja dia istifiadahnya. Dan termasuk adab yang mulia. Tadi mau ulangi nomor 1 ya. Saya ulangi nomor 1 ya. Nomor 3 Ustaz, dari kebersihan. Dari kebersihan. Nomor 3, Ana ulangi dulu nomor 3 ya. Disyariatkannya kebersihan, ya, untuk segala sesuatu yang umum. Ya, maksudnya yang umum di sini baik ketika menjaga kebersihan mulut, menjaga kebersihan badan, ketek, kuping, ya, hidung, ya, kemaluan dan lain sebagainya. Ya, itu maksudnya. Seluruhnya kita wajib jaga kebersihannya. Ya. Nomor 4 Ustaz. Nggak ada nomor 4, 3 aja. Karena hadisnya singkat. Nomor Ya. 1 apa Ustaz? 1. Tunggu, tadi nomor 3 belum Anda selesaikan. Wa annaha minas sunnati Nabi sallallahu, dan itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk adab yang mulia. Udah Mas Ragil? Mas Ragil ini ganteng kali, poninya diturun-turunkan ke kening. Masya Allah. Oke. Jangan. Nomor 1, ya, penekanan syariat. Tadi yang bertanya nomor 1 ya. Penekanan syariat Islam untuk bersiwak, ya, untuk bersiwak, ya. Penekanan syariat Islam. Ya, penekanan syariat Islam untuk bersiwak setelah bangun tidur malam. Setelah bangun tidur malam. Jar udah Jar? Sudah Ustaz. Masya Allah, sesuai suara antum imut, muka antum pun imut Jar. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, Jar ini kan kalau setoran tahfiz dia suaranya imut-imut, rupanya orangnya pun imut juga. Masya Allah. Ya, barakallahu fiikum ya anak-anak. Oke, itu dia. Ada yang mau ditanya? Ini ada waktunya ini untuk bertanya.
Ya chat aja, chat langsung, nggak usah ngomong ya, chat aja nanti begado. Nanti kan Ustaz baca. Kalau ada yang mau ditanya, ada waktunya 2-3 menit ini. Tentang siwak ya, jangan yang lain-lain. Nanti antum tanya, Ustaz, semana menikah Ustaz? Lain babnya nak. Nanti SMA dipelajari ya. Lain babnya. Antum masih bab toharo ini ya. Bab nikah sih jauh. Sabar ya. Siwak itu bentuknya kayak macam sikat gigi. Nah, kayak pulpen. Yang dijual-jual Panjang di dia. masjid itu ya, Ustaz. Ah, iya banyak-banyak. Oh, anak kira mau nanya, Ustadz ulangi nomor 3. Oke, anak ulangi sekali lagi ya. Pensyariatan kebersihan, ya, Hanif, pensyariatan kebersihan Yes. secara umum Hmm. dan bahwasanya itu termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk adab yang mulia. Nah, itu dia nih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Siwak itu antum searching lah, antum kan lagi pakai HP. Klik siwak, jangan klik PUBG aja, Mobile Legend, Atta Halilintar, jangan itu yang cari ya. Pelajaran dicari, kepo sikit ya. Apa itu siwak, siapa sahabat Hudzaifah bin Yaman. Antum kalau YouTuber antum cari, main game antum cari, Allah musta'an. Ini pelajaran siwak di internet ada, ketik siwak. Ada itu langsung keluar. Beli siwak pun ada di Tokopedia ada, di Shopee ada ya. Kalau antum mau pun Ustadz jual nanti. Barakallahu fiik ya. Enggak, bercanda aja ya. Nanti dituduh pula menjual sama murid. Enggak boleh ya. Ya, klik ya. Pokoknya gak ada lagi nanti yang bertanya siwak tuh kayak mana. Cari di HP antum masing-masing atau Ustadz cari terkirim nanti ya. Antum cari sendirilah. Orang antum punya HP semua kok ya. Siwak. Oke. Ada yang mau ditanya? Mirja ada yang mau ditanya? Mirja Al-Farisi Pasha? Ada Mirja? Gak ada? Gak ada. Yang lain gak ada? Gak ada Ustaz. Oke. Pintar-pintar anak Ustadz ya, berarti antum paham dengan penjelasan Ustadz atau gak ngerti sama sekali ya. Dua aja kalau gak ada yang bertanya. Antara paham atau gak ngerti sama sekali. Ya mudah-mudahan antum paham semuanya. Kayak Mas Ragil kan dia paham aja selalu dia senyum-senyum. Ya Mas Ragil. Oke ya. Barakallahu fiik ya anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz semuanya udah besar bisa jadi ahli hadis, paham hadis, bisa jadi orang besar dalam agama ini. Amin amin ya rabbal alamin ya. Barakallahu fikum ya, kita tutup kalau nggak ada yang mau ditanya lagi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abdurrahman Zahidi, dadah.